Pengertian risiko. Risiko pada usaha tani adalah potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan akibat ketidakpastian dalam setiap tahapan usaha tani, mulai dari produksi hingga pemasaran. Pendahuluan. Kopi merupakan salah satu komoditas penting bagi perekonomian Indonesia karena mampu menyumbang devisa yang cukup besar. Kabupaten Sumedang sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan kopi Arabica, terutama di wilayah timur Gunung Manglayang. Dari 26 kecamatan yang ada, 25 diantaranya berpotensi menghasilkan kopi dan Kecamatan Rancakalong menjadi penghasil terbesar dengan luas lahan sekitar 334 hektar dan produksi mencapai 536 ton pada tahun 2015. Salah satu kelompok yang aktif mengembangkan kopi di wilayah ini adalah kelompok Tani Maju Mekar yang sudah mampu mengolah biji kopi hingga menjadi ground coffee, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya produktivitas. Selanjutnya ada risiko produksi. Yang pertama ada SDM, di mana SDM mencakup pemangkasan tidak sesuai SOP, penyiangan gulma tidak dilakukan, jarak tanam terlalu dekat atau jauh, pemupukan tidak sesuai SOP, pemetikan dengan cupit buah, penyimpanan green bean tidak sesuai SOP. Lalu ada penyakit yang dimana ada karat daun, bercak daun. Lalu ada hama yang dimana ada penggerek buah, penggerek batang, kera, semut, dan kutu. Selanjutnya ada bahan baku yang tidak sesuai ciri hijau. Lalu ada keadaan alam yang dimana penyinaran matahari kurang, infrastruktur tidak memadai, curah hujan yang tinggi, serta ketinggian tempat. Lalu ada mesin yang dimana green bean pecah karena mesin. Lalu ada input produksi yang dimana ada jumlah bibit tidak sesuai SOP, varietas tidak seragam, dan benih asal. Lalu pada resiko finansial, pada usaha tani kopi adanya modal yang terbatas dan pada sistem pembayaran, tenggat waktu pembayaran cenderung terlambat dan pada lembaga keuangan yang juga terbatas. Lalu pada sistem pencatatan, belum adanya pencatatan produksi dan keuangan, dan pada biaya produksi cenderung tinggi. Lalu pada analisis resiko pasar dan harga, terjadinya perubahan permintaan di mana timbulnya masalah seperti perubahan permintaan produk green bean dan juga masalah tidak terpenuhi permintaan. Dan juga terjadi mutu yang tidak sesuai di mana kadar air yang belum konsisten. Lalu pada analisis resiko sumber daya manusia, terjadinya masalah seperti ketekunan petani di mana rendahnya konsistensi dalam melakukan pengelolaan dan juga rendahnya ketekunan petani dalam memelihara tanaman kopi. Lalu timbulnya masalah pengetahuan di mana rendahnya tingkat pengetahuan. Selanjutnya itu ada mitigasi resiko. Yang pertama, pencatatan produksi dan keuangan. 2. Pembayaran pre-order atau pembayaran di awal. 3. Pemeliharaan sesuai SOP. 4. Pemanfaatan pupuk organik. 5. Diversifikasi dengan taman hortikultura. 6. Pembangunan greenhouse untuk penjemuran kopi. 7. Sortasi bahan baku. Dan terakhir, kerjasama antar kelompok tani. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, risiko prioritas di kelompok tani maju mekar berdasarkan risk priority number atau RPN dan risk core value atau RCV. Terdapat 12 risiko prioritas yang harus segera diatasi. Kedua, strategi yang dapat dilakukan oleh kelompok tani maju mekar: melakukan pencatatan cash flow, melakukan pemeliharaan sesuai dengan SOP, memperbaiki sistem pembayaran tunda bayar dengan sistem pre-order. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu melakukan pertemuan rutin yang tujuan untuk pembinaan budidaya dan pengolahan kopi dengan penyuluh pertanian atau yang memahami budidaya tanaman kopi. Yang kedua, melakukan pencatatan cash flow dan produksi yang dihasilkan oleh kelompok dan melakukan pemeliharaan tanaman sesuai dengan SOP. Yang ketiga, memperbaiki sistem pembayaran dari tunda bayar menjadi sistem cash atau pre-order.